Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi tentang petugas yang mulai menerapkan hukuman bagi pelanggar PSBB di Jakarta. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Ayus Malam selengkapnya. Sejumlah kendaraan travel pengangkut pemudik terjaring operasi penyekatan di gerbang tol Padalarang, Jawa Barat. Kendaraan tersebut membawa calon pemudik dari Jakarta dan Bogor menuju Bandung dan kemudian dipaksa putar balik kembali ke Jakarta. Dengan melewati jalur alternatif dan memanfaatkan longgarnya pengawasan petugas, sejumlah kendaraan travel mencoba mengangkut calon pemudik menuju Bandung. Tetapi mereka akhirnya terjaring penyekatan petugas di gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Setelah ditilang, kendaraan-kendaraan yang terjaring operasi penyekatan ini akhirnya dipaksa putar balik. Sebuah kendaraan minibus yang dijadikan travel gelap juga terjaring operasi ini. Sebelumnya, si sopir mengaku telah beberapa kali lolos mengangkut penumpang menuju Bandung. Setiap penumpang diharuskan membayar 4 kali tarif resmi. Kendaraan ini pun akhirnya dipaksa putar balik oleh petugas. Kamu sama yang belakang kenal nggak? Satu Padebelan. Sejumlah pelanggaran larangan mudik masih terpantau di titik penyekatan gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Pemeriksaan kendaraan pun dilakukan semakin ketat untuk menghindari adanya masyarakat yang nekat mudik. Sejumlah pelanggaran masih terjadi di titik penyekatan gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten di hari ke-22 penerapan aturan larangan mudik. Sejak pagi tadi hingga malam ini terjadi 22 pelanggaran. Mayoritas pelanggaran masih dilakukan oleh kendaraan pribadi. Polisi terus memperketat pemeriksaan dengan meminta identitas dan surat tugas para pengendara yang dicurigai akan mudik. Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Cikupa terpantau lancar. Pemirsa, bagaimana situasi di lokasi penyekatan pemudik malam ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan Pangeran Negara yang berada di tol Cikupa, Tangerang, Banten. Selamat malam, Pangeran. Apakah masih ada pelanggaran hingga malam hari ini? Zila, bisa kami laporkan bahwa saat ini masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi di gerbang tol Cikupa yang menjadi titik penyekatan kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek menuju arah Pelabuhan Merak, Banten. Bahkan bisa dikatakan jumlah pelanggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan sore hari. Jika pada sore hari tercatat ada 22 kendaraan yang melakukan pelanggaran, saat ini sudah tercatat ada lebih dari 30 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Mayoritas pelanggaran memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, seperti yang bisa terlihat di layar kaca Anda, Zila, bahwa saat ini pemeriksaan oleh aparat kepolisian semakin diperketat. Bahkan saat ini aparat kepolisian sudah membagi tol Cikupa ini menjadi 2 jalur, yakni jalur pertama adalah untuk kendaraan pribadi dan jalur kedua adalah untuk kendaraan bermuatan besar seperti yang bermuatan logistik. Dan tidak sedikit di antara para pengendara yang didapati akan melakukan perjalanan mudik. Mereka tidak memiliki surat tugas dan identitas mereka pun sangat berbeda. Oleh karenanya pihak kepolisian pun meminta kepada para pengendara tersebut untuk memutar balik ke arah Jakarta. Adapun dari 2 jalur yang ada di gerbang tol Cikupa ini, pihak kepolisian membagi lagi kepada 2 jenis kendaraan. Kendaraan pertama adalah kendaraan pribadi dan juga kendaraan travel yang diminta untuk memutar balik yang lokasinya ada di tengah-tengah jalan tol. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian menilai jika nantinya kendaraan pribadi dan kendaraan travel ini melakukan pelanggaran, dapat dengan mudah memutar balik walaupun berada di tengah jalan tol. Sedangkan untuk kendaraan bus yang tentunya memiliki bobot atau berat yang lebih besar dibandingkan kendaraan pribadi, diminta untuk masuk ke gerbang tol Cikupa untuk nantinya diarahkan keluar ke jalur biasa, kemudian diminta lagi untuk masuk ke gerbang tol Cikupa dan diarahkan untuk kembali ke arah Jakarta. Sejauh ini pemeriksaan kendaraan masih melakukan pendekatan persuasif, artinya bagi para pelanggar yang didapati akan melakukan perjalanan mudik hanya diminta untuk melakukan putar balik saja ke arah Jakarta dan bukan sanksi hukum sebagaimana yang sebelumnya sempat diwacanakan dengan menggunakan dasar hukum yakni pasal 93
23 Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus melihat apakah para pengendara ini hendak melakukan perjalanan mudik dengan meminta para pengendara untuk membuka kaca setiap kali melintasi gerbang tol Cikupa ini. Dan pemeriksaan kendaraan ini dilakukan selama 24 jam sehingga bagi masyarakat yang berpikir akan melakukan perjalanan pada malam hari dapat dipastikan mereka tidak akan lolos dari pemeriksaan kendaraan oleh aparat kepolisian. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Pangeran Negara dari Gerbang Tol Cikupa, Banten. Ya, pemirsa. Sementara itu di kondisi atau lalu lintas di checkpoint gerbang tol Cikarang Barat malam ini terpantau ramai lancar. Petugas gabungan masih memeriksa kendaraan-kendaraan yang melintas selama 24 jam. Hingga Rabu malam tercatat ada 115 kendaraan pelanggar yang melintas di checkpoint operasi ketupat dan PSBB di tol Cikarang Barat. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian diarahkan petugas keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Sebanyak 51 petugas gabungan masih bersiaga di titik ini selama 24 jam. Dan bagaimana situasi di lokasi penyekatan pemudik malam ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Luis Ayu yang berada di tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Luis, bagaimana kondisi hingga malam hari ini? Ya baik Zila dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas di pos checkpoint gerbang tol Cikarang Barat 3 pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Rata-rata kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar seperti truk dan mobil pengangkut logistik. Terkait dengan pelanggaran, meskipun memang pemerintah sudah menekankan untuk tidak melaksanakan mudik lebaran, ternyata masih banyak ditemukan masyarakat yang mencoba untuk mudik melalui tol Jakarta Cikampek hingga hari ini. Seperti dari data yang kami dapatkan sejak pukul 6 pagi hari tadi hingga saat ini saya melaporkan, ditemukan ada sebanyak 115 kendaraan yang melanggar aturan. 47 diantaranya merupakan kendaraan kecil atau mobil pribadi. Dan sebanyak 68 kendaraan umum seperti travel ataupun bus yang diminta untuk putar balik. Selain itu juga pemirsa, kendaraan yang melebihi kapasitas penumpang dari yang telah ditentukan itu juga akan langsung diputar balikan kembali ke Jakarta oleh petugas. Petugas memang berjaga selama 24 jam dalam melakukan penyekatan ini, di mana para petugas ini fokus memeriksa jumlah kapasitas penumpang di dalam kendaraan itu, juga mengecek identitas melalui KTP, dan yang paling pasti adalah petugas menanyakan tujuan mereka akan kemana. Jika memang ditemukan adanya atau kedapatan akan melaksanakan mudik keluar Jakarta, maka secara otomatis petugas langsung memutarbalikkan kendaraan tersebut untuk diarahkan keluar ke gerbang tol Cikarang Barat 3 ini. Untuk sanksi sendiri, Zila dan juga pemirsa, memang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian. Sanksi yang diterapkan itu merupakan penilangan kendaraan yang melanggar seperti kendaraan pribadi berplat hitam yang tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen-dokumen terkait, tapi mengangkut penumpang seperti travel-travel gelap yang banyak ditemukan. Dan bagi travel yang tidak memiliki izin dokumen itu, kecuali plat kuning, maka secara otomatis akan ditilang oleh pihak kepolisian. Sementara untuk kendaraan umum seperti bus yang melintas namun dilengkapi dengan stiker gugus tugas COVID-19, maka akan diperbolehkan untuk melintas atau melanjutkan perjalanan. Akan tetapi jika ada bus yang melanggar atau tidak memiliki stiker seperti yang tadi saya sebutkan, itu juga akan dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Zila. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda dari Gerbang Tol Cikarang Barat. Pemirsa, petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur menggelar razia PSBB pada Rabu sore. Sejumlah sanksi diberikan kepada para pelanggar, mulai dari push up hingga penyitaan KTP. Petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas menggelar razia di sepanjang Jalan Raya Bogor, tepatnya di sekitar Pasar Induk Kramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur.
Pelanggaran berupa pengendara yang tidak memakai masker masih ditemukan. Petugas pun memberi sanksi berupa push up dan penyitaan KTP. Selain menyasar pengendara, petugas juga merazia pelaku usaha yang bukan termasuk dalam pengecualian dalam PSBB. Petugas memberi surat teguran dan meminta pelaku usaha untuk menutup tokonya. Sementara itu, karena nekat berkeliaran di luar rumah tanpa mengenakan masker, sejumlah warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dihukum push up dan menyanyikan lagu nasional oleh petugas Satpol PP. Sanksi disiplin diberikan petugas sebagai efek kejut jelang penerapan denda sebesar Rp250.000. Tanpa mengenakan helm dan masker, pengendara motor ini langsung dihentikan petugas Satpol PP saat melintas di sekitaran Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu sore. Saya tanya Pancasila apa? Ada berapa Pancasila? Ada 5, Pak. Ya, yang pertama. Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua. Tuhan yang beradab. Setelah memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan masker, petugas kemudian memberikan hukuman disiplin kepada pengendara motor ini. Namun karena selalu salah saat membacakan Pancasila, hukuman pun diganti dengan 10 kali push up. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Berbeda dengan dua orang ini yang kompak tidak mengenakan masker saat berada di depan toko. Keduanya diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya karena telah melanggar aturan PSBB. Lagi-lagi petugas harus memberikan sanksi push up karena lagu yang mereka nyanyikan secara berulang-ulang ternyata salah. Meski menyadari pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19, namun sejumlah pelanggar mengaku lupa dan terburu-buru saat keluar rumah. Ya lupa tadinya, nggak bawa. Tapi ada punya masker? Ada punya, biasanya suka pakai, itu kan sekarang lagi lupa. Nah ini kan kali nak ditemani, ini kalau kita apa? Kalau kapok lagi. Ya kapok Pak. Selain sanksi teguran tertulis, sanksi disiplin berupa push up sengaja diberikan petugas guna memberikan efek kejut sebelum pemberlakuan denda sebesar Rp250.000 kepada para pelanggar PSBB. Kita hari ini melakukan kembali teguran tertulis dan melakukan teguran bahkan sampai dengan hukuman disiplin supaya mereka nanti setelah diterapkannya Pergub 41 2020 ini mereka sudah tahu akan sanksi daripada peraturan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020, nantinya petugas terkait bisa melakukan tindakan tak hanya sebatas teguran tertulis saja, tetapi juga memberikan sanksi denda kepada para pelanggar selama masa PSBB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai total 15.438 orang, di mana 3.287 diantaranya sembuh dan 1.028 orang meninggal dunia. Spesimen yang bisa kita periksa adalah sebanyak 169.195 spesimen. Jumlah ini adalah gabungan dari pemeriksaan dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Ini kita ambil dari jumlah kasus sebanyak 123.572 orang. Saudara-saudara, dari kondisi ini kita mendapatkan kasus positif totalnya hari ini adalah 15.438, kemudian jumlah negatifnya adalah 108.134. Rinciannya adalah sebagai berikut. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang, sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang, sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.028 orang.
sudah 379 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kasus akumulasi kasus ODP yang kita catat dari awal sebanyak 256.299 orang, dan ini sebenarnya akumulasi total yang sebagian besar sudah selesai dilakukan pemantauan. Kemudian pasien PDP akumulatif yang sekarang ini adalah 33.043 orang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, inilah data-data yang kita dapatkan, yang masih kita yakini bahwa kasus penularan di masyarakat masih terus terjadi. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita akan melakukan upaya untuk mencegah ini bersama-sama, tentunya dengan melakukan edukasi. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari pembelajaran ini kepada seluruh anggota keluarganya. Mari kita biasakan pola hidup baru kita, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Setidaknya 20 detik. Kemudian biasakan untuk tidak mudah menyentuh wajah, baik mulut, hidung, mata, dan sebagainya, terutama kalau tangan kita belum kita cuci. Kemudian kita harus menyadari betul bahwa menggunakan masker itu adalah cara yang terbaik.